Algoritma sendiri adalah langkah-langkah penyelesaian masalah Oke, selamat datang di pelajaran informatika untuk kelas 11 IPS. Pada pelajaran kali ini kita akan membahas yang namanya struktur dasar algoritma. Algoritma sendiri adalah langkah-langkah penyelesaian masalah yang mana di dalamnya terdapat 3 struktur dasar, yaitu yang pertama adalah secara berurutan atau struktur dasar secara berurutan, yang kedua struktur dasar pemilihan atau selection, dan yang ketiga adalah struktur dasar pengulangan atau repetition. Nah, kita akan belajar salah satu persatu dari ini dan juga contohnya. Yang pertama, struktur dasar berurutan atau sequence. Nah, ini sebagai contoh bagaimana kita akan menyelesaikan sebuah masalah ketika kalian membuka website Facebook, yang mana nanti di algoritma akan dimulai dengan perintah memulai. Terus di situ akan ada perintah untuk membuka web browser, lalu mengetikkan alamat facebook.com, dan tentu saja setelah itu tekan enter dan halaman facebook.com akan terbuka. Dan selesailah algoritma ini. Ini contoh simpelnya, berurutan, dari sini berurutan. Mulai dari yang pertama, langkah kedua, langkah ketiga, langkah keempat, hingga selesai di langkah kelima. Ini berurutan. 1 sampai 5 berurutan. Tidak ada pemilihan, tidak ada pengulangan perintah. Semuanya berurutan dari 1 sampai 5. Ini contoh yang lain. Saya kasih contoh dalam format flowchart atau diagram alir. Nah, di sini sebagai contoh adalah algoritma untuk menghitung luas. Yang pertama, perintah memulai. Nah, kemarin di pelajaran sebelumnya kita sudah mempelajari tentang flowchart, bentuk-bentuknya. Kalian bisa pelajari lagi kalau lupa. Bentuk seperti ini namanya untuk perintah apa dan lain sebagainya sampai akhir untuk perintah apa. Nah, di sini kita memulai, perintah pertama memulai. Setelah itu, perintah selanjutnya adalah menginput data P, yaitu panjang. Ya, lalu perintah kedua adalah menginput data L atau lebar dan diproses atau dihitung P kali L-nya. Setelah itu ditampilkan hasil P kali L di sini ditampilkan. Setelah ditampilkan maka perintah selesai. Itu namanya adalah algoritma yang struktur dasarnya secara berurutan. Semuanya urut dari 1 sampai yang terakhir, 1 2 3 4 5 6. Ada 6 langkah di sini sampai akhir, semuanya berurutan. Inilah algoritma secara berurutan. Nah, sekarang adalah struktur dasar untuk algoritma pemilihan. Nah, pemilihan ini biasanya di sini ada, kamu misalnya saya kasih contoh. Ada pertigaan. Kamu dari arah rumahmu mau ke sekolahan, ada pertigaan ke kanan dan ke kiri. Nah, untuk ke kanan itu adalah arah ke pasar, sedangkan ke kiri arah ke sekolahan. Maka kamu disuruh memilih. Kamu mau ke sekolahan atau mau ke pasar? Kalau mau ke sekolahan berarti kamu harus memilih jalur yang sebelah kiri. Sedangkan kalau kamu mau ke pasar, maka kamu harus milih jalur sebelah kanan. Nah, di sini ada pemilihan. Algoritma pemilihan. Dari rumah berangkat sampai pertigaan ada 2 opsi, mau ke kanan atau ke kiri. Mau ke sekolahan atau mau ke pasar. Karena kita mau ke sekolahan, maka kita mengambil jalur ke kiri, tidak ke kanan. Karena kanan nanti sampainya adalah ke pasar, bukan ke sekolahan. Nah, di sini pemilihan. Contoh yang lain.
algoritma berangkat sekolah naik kendaraan. Dimulai perintah pertama. Setelah itu kalian bisa nyetar motor kalian. Ternyata motor kalian bensinnya habis. Maka opsi kedua kalian harus naik angkot. Memilih untuk naik angkot. Nah, bila kalian sudah naik angkot, maka di sini langsung loncat ke perintah ke-6. Perintah kelima dilewatkan. Maka langsung meloncat ke perintah ke-6 dan perintah itu selesai. Kamu berangkat dengan naik angkot sampai sekolahan, selesai algoritmanya. Beda ketika nanti ternyata bensin tidak habis. Ya, bensin tidak habis, maka setir motor, bensin tidak habis, kalian berangkat. Ya, bensin tidak habis, ya, maka kalian berangkat. Yang perintah nomor 4 diabaikan. Nah, seperti yang analogi kalian di jalan tadi, ya, sama kan? Nah, seperti itu kira-kira algoritma untuk struktur dasar pemilihan. Saya kasih contoh dengan diagram alir. Dimulai, kalian diperintahkan untuk masukkan data A dan B. Di situ ditampilkan bahwa A sama dengan 4, sedangkan B sama dengan 2. Ternyata di pemrosesan, di pemilihan A itu lebih besar daripada B. Maka kalian harus langsung turun ke bawah. Ya. Perintahnya adalah langsung turun ke bawah, tampilkan A. Ya. Kalau benar tampilkan A, maka perintah itu selesai. Berbeda ketika ternyata A tidak lebih besar dari B, maka tampilkan B. Ya, perintahnya di sini memilih. Setelah tampilkan B, selesailah di sini, langsung menuju ke langkah terakhir, selesai. Ini pemilihan, ada 2 opsi, atau 3 opsi, atau 4 opsi, terserah, bebas. Ya, tergantung seberapa rumit penyelesaian masalahnya. Bisa jadi kalau seperti yang contoh tadi, ketika kalian berangkat ke sekolah, ternyata jalannya bukan pertigaan, mungkin perempatan, atau simpang 5, atau simpang 6. Nah, ini berbeda lagi. Contoh yang lain seperti itu. Ini dalam bentuk kata-katanya. Dimulai step pertama, step kedua masukkan data A dan data B, step ketiga baca nilai dari data A dan data B. Terus keempat, periksa apakah A lebih besar daripada B. Jika benar, maka tulis A di sini ya. Tampilkan A, tapi jika kondisi lain atau kondisi salah, ya, dari langkah keempat, maka tulis B. Tulis B di sini dan selesai. Kalau tulis A, maka langsung bisa selesai. Kalau tulis B, ada muter ke sini, langsung selesai. Seperti itu. Ini tidak terpatok dengan panahnya ini harus seperti ini ya. Kamu panahnya bisa langsung ke sini seperti ini, lurus ke sini nggak apa-apa. Ya, nggak apa-apa. Ini hanya biar lebih estetik saja. Ya. Nah, selanjutnya struktur dasar algoritma pengulangan. Nah, di sini ada pengulangan. Pengulangan itu contohnya misalnya kalian mau buka situs Facebook lagi, kita contohkan situs Facebook. Kalian mau login di situs Facebook, mau masuk ke akun kalian. Di situ kalian mengetikkan username dan password. Pertama kalian ngetik, ternyata username-nya salah atau passwordnya salah, maka kalian diperintahkan untuk mengulang, mengetikkan lagi username dan passwordnya kan. Nah, di sini ada pengulangan. Kalau kalian salah lagi, ya kalian suruh mengulang lagi. Kalau ternyata salah terus, maka kalian punya opsi, bisa mereset ulang password, atau kalian bisa nge-close, menutup aplikasi Facebook itu. Di sini bisa pengulangan dan juga ternyata ada pemilihan juga, ada opsi pemilihan. Tapi sebagai contoh di sini saya tidak akan memberikan contoh di opsi pengulangannya. Pemilihan, hanya pengulangannya saja. Seperti ini flowchartnya. Pertama mulai, buka facebook.com, masukkan password dan username kamu, diketik ya password dan username-nya. Ternyata password atau username kalian yang ketikan salah, maka kalian diminta untuk mengulangi. Seperti itu. Kalau salahnya 3 kali, kamu suruh mengulangi terus
3 kali suruh ulangi terus, dan ternyata ketika kalian salah terus, kalian lupa, di sini hanya dikasih perintah untuk menutup, akses ditolak karena kamu username dan passwordnya salah atau lupa. Ya, salah atau lupa, maka kamu hanya mempunyai opsi satu. Di sini tidak ada opsi pemilihan. Ya, opsi satu yaitu menutup websitenya Facebook itu dan selesai perintahnya. Berbeda ketika kamu ingat bahwa kalian salah ngetik passwordnya, maka ketika kalian menginput password atau username salah, kalian mengulangi di sini prosesnya ini, lihat panah ke sini, mengulangi. Nah, ternyata passwordnya sekarang sudah benar, maka selesailah langkah ini. Passwordnya sudah benar, selesailah langkah ini. Saya ulangi lagi ya. Dimulai setelah buka halaman facebook.com. Ya, di sini mulai buka facebook.com, tulis username dan password. Ketika kamu menulis username dan passwordnya salah, maka kamu diminta untuk memasukkan lagi username dan passwordnya, ya kan? Ngetik username sama password, ternyata salah, diminta lagi untuk mengetik ulang. Setelah mengetik ulang benar, maka selesailah langkah ini. Tetapi kalau kalian ngetiknya salah, berkali-kali salah, dan kamu ternyata lupa password sama username-nya, maka di sini diberikan opsi cuma satu. Opsinya adalah menutup halaman Facebook. Ya, tidak ada opsi yang lain. Menutup halaman Facebook dan selesailah perintah ini. Berbeda lagi ternyata di sini setelah kalian mengetik ini salah, di sini dikasih opsi lagi, panah ke sini. Reset apa namanya, password atau username-nya. Biasanya reset password ya, bukan username. Ya, reset passwordnya, terus kamu disuruh menginput lagi. Setelah kamu tahu passwordnya, kamu suruh menginput lagi, benar, prosesnya ke sini, langsung selesai. Ini adalah struktur dasar untuk algoritma pengulangan. Jadi ada 3 tadi ya. Yang pertama adalah struktur dasar secara berurutan. Yang kedua adalah struktur dasar secara yang pemilihan. Kalian mau milih kanan atau kiri, benar atau salah, A atau B. Nah, seperti itu. Dan yang terakhir adalah struktur dasar pengulangan. Diulangi perintahnya, langkahnya. Atau kalian ada contoh lagi, misalnya gini. Kalian diminta untuk menuliskan tulisan, ya. Saya tidak boleh malas dan saya harus rajin sebanyak 100 kali. Maka di sini algoritmanya adalah ketika kalian mau mulai, ya. Mulai, terus perintahnya di sini adalah ditulis 100 kali. Apa yang ditulis 100 kali? Ya, tadi kata-kata saya tidak boleh malas, saya harus rajin. Ya, diulangi begitu, seperti ini terus diulangi muter-muter selama 100 kali. Baru itu kamu setelah itu di sini diulangi, nulis, ulangi, nulis, ulangi, selesai. Seperti itu. Kira-kira seperti itu. Ya. Untuk penjelasan salah kata-kata atau tulisan, kamu bisa cek di website saya di ngopot.com. Ini ya, silahkan. Videonya bisa dicek di sini di YouTube saya s.id/educinema. Oke, selamat belajar dan terima kasih.